Saya yakin setengah dari kesibukan yang lalu saja sekarang ini, karena tidak ada bangku-bangku kursi, bangku-bangku bunga, bangku-bangku meja, tidak ada. Tinggal ngatur, memastikan barangnya ada, segala sesuatu yang tersedia. Oke, itu saja, terima kasih. Sudah kok. Mungkin ada Pak yang terima kasih Pak Edi. Maksudnya sekarang kita mau berbicara sepakat beberapa catatan mungkin atau masukan dari Pak Ian sebagai pemimpin sidang. Saya persilakan. Salam. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pengurus untuk memimpin rapat beserta seri. Jadi yang pertama tadi saya mengucapkan terima kasih karena panduannya sudah jelas bahwa pimpinan rapat itu bukan sebagai eksekutor, tetapi dia sebagai pimpinan rapat yang memandu jalannya rapat, dan keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Itu. Kemudian tata tertibnya itu memang sudah saya lihat sudah sangat baik, karena memang banyak di antara kita itu mungkin berpikir RAT itu sebagai tempat mengambil keputusan tertinggi, tetapi ada aturan mekanisme yang harus dipatuhi, bahwa agenda rapat itu ya sudah di setting sedemikian rupa, jadi hanya 2 agenda saja. Nah, kalau ada agenda selanjutnya silakan pengurus, pengawas dan manajemen mungkin rapat internal. Jadi kami pimpinan rapat tidak bisa ya, kalau misalnya nanti terjadi misalnya ada forum rapat anggota yang terhormat menginginkan perubahan anggaran dasar, sedangkan di agenda rapatnya tidak ada, berarti itu kita kembalikan ke floor ya. Makanya waktu pembahasan tatib ini ya mesti ditanggapi dengan serius begitu. Kadang anggota itu kan menganggap setuju, tetapi dia lupa bahwa tatib itu adalah mekanisme yang mengatur kita dalam rapat itu. Gitu. Kemudian yang ketiga juga yang saya sering sorot itu adalah mengenai pengeras suara. Pengeras suara ini menjadi sesuatu yang sangat krusial. Gitu. Mengapa? Karena memang ketika ada anggota bertanya, terkadang harus diulang berkali-kali. Nah ini juga menjadi persoalan yang sehingga pertanyaan yang pertama itu diulang oleh penanya yang kedua mengulang pertanyaan. Jadi nanti pimpinan rapat akan mengatur itu, jika memang sudah dipertanyakan itu tidak perlu lagi ditanya atau dijawab karena memang sudah dijawab sedemikian rupa oleh pengurus. Kemudian yang juga penting itu adalah ketika misalnya para panitia, nah panitia ini kan sebagai motornya ya, terkadang ada hal-hal tertentu yang mesti dibagikan. Misalnya rapat, saya katakan rapat anggota tahunan sekarang ini lebih efisien karena mungkin anggota yang ingin bertanya itu tidak diakomodir di rapat itu, tetapi bisa mengajukan pertanyaan melalui lembar yang disampaikan panitia, sehingga nanti dibahas pada rapat selanjutnya ya di pengurus pengawas. Karena tidak semua bisa dijawab oleh pengurus dan pengawas begitu, sehingga waktu juga bisa efektif, efisien begitu. Saya pikir itu mungkin itu saja. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan memimpin rapat sesuai dengan ya perintah dari pengurus dan panitia. Kemudian juga untuk segalanya ya biasanya ada gladi kotor sih. Kalau
di beberapa tempat yang saya pimpin gitu. Tapi kalau tidak ada gladi kotor pun tidak apa-apa. Berarti gladi bersih hari Jumat kan begitu kan. Anggap saja hari ini gladi kotor ya tidak apa-apa gitu. Dan sekali lagi kalau ada mekanisme yang mungkin sesuatu, saya pikir tata kelola dari Puskop China sudah sangat baik. Itu artinya sudah standar lah dari semuanya. Jadi kami mengikuti tata kelola itu gitu untuk dalam pimpinan rapat. Mungkin dari Mbak Seri ada yang mau disampaikan? Oh, enggak ada. Jadi itu saja. Jadi ini kepercayaan pertama dalam sejarah hidup saya dari 30 tahun saya BCU KSP Credit Union Stella Maris ini. Saya tidak pernah memimpin rapat ya. Terima kasih. Saya selalu jadi peserta rapat dan selalu menjadi penanya. Karena begini, kalau saya hanya mau mengatakan begini, tidak sah suatu laporan atau apapun itu tidak dipertanyakan, walaupun itu sudah benar, karena itu wajib dipertanyakan, bukan untuk menguji pengurus pengawas, tetapi lebih pada memberikan pemahaman kepada anggota bahwa anggota itu adalah pemilik. Nah, jadi terkadang banyak yang saya hanya mau usul kepada panitia, karena yang bertanya ini bukan orang yang, mohon maaf ya, bertanya ini pakai energi begitu. Mungkin kita mulailah, yang bertanya itu dikasih reward begitu, karena mereka bertanya itu berdasarkan pemahaman, pengetahuan dan keinginannya untuk bertanya. Nah, kalau dia tidak dikasih reward, dia nanti tahun depan malas bertanya. Ya itu yang terjadi di beberapa rat itu. Saya udah ikut, ini nanti rat yang ketiga ya saya ikut ya. Itu orangnya itu aja sebenarnya yang nanya. Mengapa? Karena dia sangat penting dengan CU itu. Tapi coba kita rangsang misalnya rewardnya, misalnya gantungan kunci ya, atau apa gitu. Karena tidak mudah loh orang bertanya itu. Kalau ngawur, sekarang kalau anggota ngawur nanya, itu bisa malu dia. Karena tidak bisa ngawur lagi nanya sekarang ini. Jadi semakin sekarang ini yang menanya itu semakin sedikit. Karena memang pengetahuan CU itu semakin tinggi begitu, dan juga tata kelolanya semakin baik. Itu mungkin usulan saya ke panitia kalau memang disetujui. Nah, itu saja sih yang tadi mungkin ada masukan dari saya. Karena kita berharap itu yang bertanya itu memang yang punya ya kapasitas dan juga kapabilitas dan juga memang ingin memahami CU ke depan kan gitu. Dan bisa jadi yang bertanya itu juga menjadi calon-calon pengurus di masa depan kan, ditangkap, kemudian dicatat dan sebagainya, dan itu gitu. Jadi terima kasih, saya kembalikan lagi ke pimpinan rapat. Ini Bu. Terima kasih saya untuk tambahan sama masukannya. Jadi ini sisa 5 hari lagi, dimohon kerjasama semua. Satu lagi tambahan tadi untuk makanan juga tadi sudah didistribusikan ke koordinator masing-masing yang kemarin sudah buat